Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dean Kasumnadi dengan NIM 1820040 dan pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan praktikum IoT berbasis protokol MQTT. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana sebuah SP32 dapat bekerja sebagai dua peran sekaligus, yaitu sebagai publisher dan juga sebagai subscriber. Dan dengan studi kasus sederhana ini, saya akan mencoba untuk mengontrol built-in LED dari SP32 ini menggunakan broker called HiveMQ. Sebelum kita masuk ke demonya dulu, kita lihat dulu sih arsitektur HiveMQ-nya dulu. Jadi sesuai dengan namanya, protokol MQTT itu terdiri dari dua komponen utama. Yang pertama itu ada publish, yang kedua itu ada subscription. Dan komponen utama juga ada tiga. Yang pertama tuh broker, yaitu si HiveMQ-nya sendiri itu sebagai perantara yang bisa bikin publishing sama subscription-nya. Yang kedua tuh ada publish. Jadi kita tuh publish topik SP32 LED Access Control. Dari sini kita bisa masukin perintahnya kalau misalnya dia mati atau misalnya nyala. Jadi pertama-tama kita input dulu message-nya, lalu akan diterima sama si SP32 ini. Nah, jadi kalau misalnya dia bakal menerima pesan ini, dia bakal ngeset si pin LED-nya ke high atau ke low. Nah, habis itu dia juga bakal mempublish status ke SP32 LED statusnya, apakah dia nyala atau mati. Jadi di coding engine itu ada namanya fungsi callback. Jadi fungsi callback itu tuh dia bakal menerima dari si topik kontrolnya. Kalau misalnya message yang aku tulis tuh on, dia bakal nge-write LED pin-nya sebagai high. Jadi dia bakal nyalain lampunya, terus dia bakal nge-publish lagi ke klien yang tadi. Message-nya tuh lampu nyala, dan kalau misalnya off, dia bakal nge-set pin-nya ke low, dia bakal nge-publish lagi lampu mati. Hal itu dilakukan supaya kita bisa nge-track secara jelas status si LED dari si SP32-nya itu. Di sini juga ada kayak buat connect ke wifi-nya, karena kan cloud butuh wifi buat connect-nya. Ada juga reconnect, jadi itu buat kayak nge-connectin ke MQTT-nya dulu. Dan kalau misalnya dia nggak berhasil, dia bakal coba lagi. Kalau misalnya berhasil, dia bakal kayak terhubung. Yang itu dilakuin supaya dia bisa ngedengerin perintah dari message yang ada di website yang tadi. Terus dijalanin juga, terus dia bakal nge-loop terus supaya koneksinya tetap jalan. Sekarang kita masuk ke bagian demonya kan. Nah, misal kita tulis di sini message-nya off, terus kita publish. Nah, lampu SP32 kan bakal mati. Terus ini juga bakal kepantau satu-satu lampu mati. Nah, kalau misalnya aku ganti lagi message-nya, misal jadi on. Terus kita publish, si SP32 bakal ngedengerin message dari sini. Publish, dia ngedengerin message on, dia bakal nyalain lagi si pin LED-nya, terus dia bakal nge-publish lagi statusnya lampu nyala. Jadi kesimpulannya tuh, protokol MQTT ini merupakan protokol yang sangat bermanfaat. Selain dia hemat daya, low latency, dia juga berfungsi secara dua arah. Dan dengan sistem dua arah ini, kita bisa membangun sebuah sistem kontrol yang satu handal tapi juga sederhana. Dan contoh yang paling gampang yang sering kita temui itu adalah otomatisasi sistem irigasi. Sekian demo dari saya, terima kasih.